Baik, sekarang kita akan membahas tentang Data Definition Language atau DDL. Nah, di dalam Data Definition Language, kita akan membuat suatu database dan beberapa struktur tabel. Nah, untuk itu, dalam membuat struktur tabel, kita harus mengenal yang namanya tipe data. Nah, tipe data merupakan karakteristik atau ciri dari suatu data. Nah, di sini kita akan mengenal tipe data numerik, floating point atau pecahan, kemudian tipe data waktu dan tanggal, kemudian ada tipe data string. Nah, berikut merupakan pengelompokan tipe data berdasarkan numerik. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tipe data numerik dimulai dari tipe data tiny int atau tiny integer. Kemudian diikuti dengan small integer, kemudian medium integer, integer, dan big integer. Nah, perbedaan dari masing-masing tipe data numerik ini ialah berdasarkan panjang atau kapasitas dari penyimpanannya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tiny integer memiliki panjang 1 dalam ukuran byte. Kemudian small integer 2, diikuti medium integer 3, integer 4, sampai big integer 8. Nah, ini berlaku dari tipe data signed dan unsigned. Nah, signed ini merupakan tipe data yang membolehkan kita memberikan nilai negatif atau minus. Sedangkan unsigned merupakan tipe data yang tidak membolehkan kita memberikan nilai dengan tipe negatif. Jadi semuanya harus positif. Selanjutnya, ada tipe data floating point atau biasa disebut sebagai tipe data pecahan. Nah, di sini memiliki dua jenis tipe data floating point. Yang pertama ada float, kemudian ada double. Nah, ini sama-sama tipe data pecahan, yang membedakan adalah panjang dari tipenya. Kemudian ada tipe data datetime. Nah, datetime ini merupakan tipe data kombinasi antara tanggal dan waktu, di mana kita bisa melihat atau menentukan jika kita ingin menulis tanggal, kita harus memulai dari tahun dulu, kemudian bulan, lalu hari. Kemudian jika waktu, kita memulainya dari jam, menit, dan detik. Jadi kita harus mengikuti format sesuai dengan standar dari MySQL atau MariaDB. Nah, begitu juga dengan date ya. Date ini sama seperti datetime, hanya saja date ini tidak menyertakan waktu, hanya tanggal saja. Kemudian ada timestamp. Timestamp ini merupakan tipe data yang mengkonversikan dari waktu yang saat ini atau zona waktu. Nah, contohnya seperti ini ya, sama seperti datetime. Nah, contohnya timestamp ini lebih kepada waktu yang sekarang atau waktu yang sedang berlangsung sekarang. Jadi sifatnya real time kalau menggunakan timestamp. Kemudian ada tipe data string. Nah, tipe data string ini merupakan tipe data yang hanya memberikan nilai teks atau bukan angka. Nah, di mana tipe data string ini dimulai dari char atau karakter, kemudian varchar, kemudian binary, dan var binary. Kemudian ada blob dan ada teks. Nah, dari keenam tipe data tersebut merupakan pengelompokan dari tipe data string. Baik, sekarang kita akan membuat database dan struktur tabel di dalam MySQL atau MariaDB. Nah, perintah yang pertama kali kita gunakan adalah create. Kemudian nanti kita akan mencobanya dengan menggunakan perintah drop. Nah, create ini berfungsi untuk membuat database ataupun tabel. Sedangkan drop ini berfungsi untuk menghapus database ataupun tabel. Baik, silakan teman-teman buka XAMPP-nya ya, kemudian aktifkan service atau layanan dari MySQL. Kemudian silakan teman-teman buka MySQL Workbench, atau bisa juga menggunakan software atau tools selain MySQL Workbench yang mendukung server MySQL ataupun MariaDB. Nah, di sini saya akan menggunakan MySQL Workbench untuk meremote dari DBMS, MySQL atau MariaDB. Nah, sekarang kita akan membuat database dengan perintah create database diikuti dengan nama databasenya. Kita buat perintah create
database, kemudian kita buat namanya latihan_db. Kemudian kita jalankan. Nah, di sini ada keterangan bahwa kita sudah berhasil membuat suatu database dengan nama latihan DB. Nah, kita bisa refresh ya atau bisa menyegarkan agar latihan DB ini muncul di dalam skema. Kita klik kanan kemudian refresh all. Nah, maka akan muncul database latihan DB. Selanjutnya, kita bisa memilih database. Artinya di dalam suatu DBMS akan banyak sekali database yang sudah ada ataupun database yang sudah diberikan secara default oleh DBMS tersebut. Nah, untuk itu kita akan memilih database yang pernah kita buat sebelumnya, yaitu dengan nama latihan DB. Berarti kita bisa menggunakan perintah use latihan_db. Kita gunakan perintah use latihan DB. Kemudian kita jalankan. Oke, sekarang berhasil ya. Kemudian kita juga bisa melihat tabel yang ada di dalam database. Nah, biasanya perintah ini digunakan untuk mengecek apakah database kita sudah memiliki tabel atau belum. Nah, karena kita belum memiliki tabel, maka perintah ini akan kita lewati terlebih dahulu. Sekarang kita akan mencoba untuk menghapus database yang telah kita buat sebelumnya, yaitu latihan_db. Maka kita bisa menggunakan perintah drop database latihan db. Drop database latihan db. Kita seleksi dulu, kemudian kita jalankan. Nah, sekarang latihan db sudah terhapus. Selanjutnya, kita akan membuat tabel di dalam database. Nah, perintahnya di sini kita bisa menggunakan create table, kemudian diikuti dengan nama tabelnya. Kemudian kita akan menentukan nama kolomnya atau nama atributnya. Kemudian diikuti dengan tipe data. Dan di dalam tipe data kita juga bisa menentukan constraint, yaitu salah satunya adalah not null. Artinya kolom tersebut harus memiliki nilai dan tidak boleh kosong. Tetapi jika kita tidak mendefinisikan keyword atau kata kunci not null, maka secara default akan memiliki nilai null atau kosong. Kemudian kita juga bisa memberikan perintah atau constraint auto increment. Nah, auto increment ini berfungsi untuk memberikan nilai bahwa nilai tersebut akan bertambah setiap ada penambahan data. Contohnya adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa memberikan primary key. Nah, primary key ini telah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu suatu atribut yang memiliki nilai yang unik, artinya berbeda dengan atribut lainnya. Kemudian kita juga bisa menambahkan komentar di akhir perintah tersebut. Nah, karena kita telah menghapus database, maka kita bisa menggunakannya kembali dengan cara menseleksi atau memblok perintah yang telah kita gunakan sebelumnya, yaitu create database dengan nama latihan db. Kemudian kita gunakan lagi use latihan db. Baik, sekarang kita akan membuat suatu contoh tabel dengan nama tabel barang. Nah, teman-teman bisa melihat struktur tabelnya pada bagian kanan. Sekarang kita gunakan perintah create tabel. Kemudian nama tabelnya adalah barang. Kemudian kita buat atribut kode barang dengan tipe data varchar, misalnya 12, dan kode barang ini akan kita berikan atau kita tentukan sebagai primary key. Kemudian nama barang varchar 25. Kemudian satuan barang varchar 25. Kemudian stok barang. Nah, stok barang ini kita tidak akan menentukan tipe datanya sebagai varchar, tetapi akan kita gunakan sebagai tipe data integer.
karena stok barang ini akan kita kalkulasikan atau kita hitung. Maka untuk itu kita akan menggunakan tipe data integer dengan panjang data misalnya 5. Kemudian kita tutup. Selanjutnya kita eksekusi, kita jalankan. Kemudian kita refresh. Kita lihat di sini. Nah, tabel barang sudah berhasil dibuat. Nah, sekarang kita akan melihat apakah ada tabel di dalam database latihan DB dengan perintah show tables. Nah, di sini muncul ya bahwa database latihan DB telah memiliki tabel dengan nama barang. Kemudian, kita juga bisa membuat tabel dengan relasi. Artinya, kita juga bisa menentukan atau menghubungkan tabel satu dengan tabel yang lain saling memiliki relasi atau ikatan. Nah, tetapi di sini kita akan melewati perintah ini karena kita akan membahas tentang membuat tabel terlebih dahulu. Maka untuk itu, kita akan menggunakan perintah describe nama tabel untuk melihat struktur tabel yang telah kita buat sebelumnya. Kita gunakan perintah describe atau kita bisa menyingkatnya dengan DSC, kemudian barang. Kita jalankan. Nah, ini adalah struktur tabel dari tabel barang, yaitu ada kode barang dengan tipe data varchar 12, kemudian untuk nullnya ini tidak null atau not null, kemudian ini akan dijadikan sebagai key atau primary key, dan seterusnya sampai stok barang. Jadi antara struktur tabel yang ini dengan perintah yang ini sama ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan perintah drop. Karena drop yang sebelumnya kita telah berhasil menghapus suatu database. Maka untuk itu sekarang kita akan menggunakan perintah drop ini untuk menghapus suatu tabel yang telah kita buat, yaitu tabel barang. Kita gunakan perintah drop table barang. Kita seleksi, kemudian kita jalankan. Dan sekarang kita bisa melihat atau menjalankan kembali perintah show tables. Nah, di sini database ini tidak memiliki tabel lagi. Artinya tabel barang sudah terhapus. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan perintah yang sama untuk membuat tabel barang. Ini kita seleksi lagi ya. Kita jalankan, kemudian kita jalankan lagi show table. Dan sekarang sudah muncul. Baik, selanjutnya adalah perintah alter. Nah, alter ini berfungsi untuk memodifikasi database maupun struktur tabel yang telah kita buat sebelumnya. Nah, pertama, kita bisa mengganti nama atau merename nama tabel yang sebelumnya dengan perintah rename table, nama tabel yang lama, kemudian to menjadi nama tabel yang baru. Sekarang kita akan merename nama tabel barang ini dengan perintah rename table barang to barang underscore baru. Kita jalankan. Nah, sekarang kita lihat dengan perintah show tables. Nah, sekarang nama tabel barang sudah berubah menjadi tabel barang baru. Nah, sekarang kita akan mengembalikan lagi tabel barang baru ini menjadi tabel barang, yaitu rename tabel barang baru to barang. Nah, sekarang nama tabel barang sudah kembali ke nama awal, yaitu barang, bukan tabel barang underscore baru lagi. Selanjutnya, kita juga bisa menambahkan atribut atau kolom dalam suatu struktur tabel. Nah, perintah yang digunakan adalah alter tabel, kemudian nama tabelnya, kemudian diikuti dengan kata kunci add, kemudian nama kolomnya apa, dengan diikuti tipe data, kemudian
kita akan memposisikannya setelah nama kolom sebelumnya. Baik, sekarang kita coba. Kita gunakan perintah alter tabel. Nama tabelnya adalah barang, kemudian diikuti dengan add, kemudian nama kolomnya misalnya keterangan, dengan tipe data teks, setelah stok barang. Baik, sekarang kita eksekusi. Nah, sekarang kita akan melihat struktur tabelnya dengan describe barang. Nah, di sini kita telah menambahkan satu atribut atau kolom baru dengan nama keterangan di akhir atau setelah atribut stok barang. Nah, sebelumnya kita telah berhasil menambahkan atribut di dalam tabel barang, yaitu atribut keterangan. Nah, sekarang kita akan merubah atribut yang sudah ada. Nah, di sini saya akan merubah atribut keterangan menjadi ket. Artinya kita persingkat namanya. Berarti di sini kita akan menggunakan perintah alter table, kemudian nama tabelnya yaitu tabel barang, kemudian diikuti dengan keyword change, kemudian nama kolom yang lama, kemudian diikuti dengan nama kolom yang baru dengan ditambahkan tipe data. Nah, di sini kita gunakan perintah alter table barang change keterangan menjadi ket, diikuti dengan tipe datanya yaitu teks. Kita jalankan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, sekarang keterangan sudah berubah menjadi ket, artinya sudah berhasil kita modifikasi. Nah, selanjutnya kita akan menghapus atribut atau kolom yang tidak kita butuhkan, yaitu dengan perintah alter table, kemudian nama tabel diikuti dengan drop, kemudian diikuti dengan nama kolom yang akan kita hapus. Nah, di sini kita akan menghapus atribut dari ket. Berarti alter table barang drop ket. Nah, sekarang kita jalankan kembali. Sekarang kita lihat struktur tabelnya. Nah, sekarang atribut dari ket sudah berhasil terhapus dari tabel barang. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.